Ya, terima kasih Anda kembali bersama kami dan sudah bergabung bersama kami Pak Silaban dari Samarinda. Selamat malam Pak Silaban, silakan dengan komentar Anda. Selamat malam Mbak Valeri. Ya, selamat malam Pak. Selamat malam narasumber. Selamat malam Pak. Selamat malam. Yang ingin kami sampaikan hanya satu Pak. Begitu lama Rizik Syihab seolah-olah kebal hukum, tidak mempan apapun, sudah memecah belah bangsa ini, memecah belah umat beragama. Permintaannya kepada kepolisian terutama, apa sih Pak susahnya untuk kemudian membungkam seorang Rizik Syihab Pak? Ya mungkin dengan extraordinary tindakan kan bisa Pak dilakukan agar bangsa ini damai Pak. Ya, baik. Bangsa Indonesia menginginkan kedamaian Pak. Terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih Pak. Kemudian ada Ibu Ani dari Grogol, silakan Ibu Ani. Ibu Ani, silakan. Iya. Ya, halo. Ya, silakan Ibu dengan komentarnya. Ya, malam Pak. Ya, malam Mbak, malam Pak narasumber. Saya tuh lihat si Rizik itu sudah gergetan banget. Ya. Ceramahnya ya ke umatnya ya selalu ya mengenai Habib Rizik sudah keterlaluan Mbak. Iya. Ceramahnya tidak mendidik dan tidak mengayomi nih. Isinya ceramahnya teriak-teriak, khotbah teriak-teriak dan memprovokasi umatnya untuk membenci salah satu golongan atau salah satu unsur agama. Tidak berisi ayat-ayat ajaran agamanya untuk mengajarkan umatnya berbuat baik. Terima kasih. Ya, Ibu kami sudah tangkap maksudnya. Jadi kita langsung ditanyakan ke narasumber kita. Silakan Pak Pujo, bisa tidak ditanggapi kenapa baru sekarang bisa mungkin ada kasus yang bisa menjerat kepada seorang Rizik Syihab? Jadi yang pertama tentu saja ya kita melihat namanya permasalahan ya, permasalahan ya, kemudian masalah tempo delik ya kan, lokus delik. Jadi memang beliau ini sekarang banyak sekali dilaporkan kan. Ya zaman dulu pada nggak ngelapor diem-diem ya kita diem-diem aja kan begitu. Jadi polisi ini kan tentu saja lebih banyak karena ribuannya ya. Jadi polisi hanya menunggu laporan dalam ya menunggu laporan, tidak mungkin gini Mbak. Tidak mungkin kita kemudian begitu kita ambil bikin LP, bikin laporan, kemudian kita kan harus ngambil saksi. Ya kan, kita kan tidak bisa cuma LP saja. Nah, saksi-saksi ya, saksi kalau dibawa ke sidang tidak ada kan. Nah, ini yang makanya akhir-akhir ini banyak laporan ya, kita semua kita inventaris, kita lakukan penyelidikan due process model, kita ikutin prosesnya yang benar, saksi-saksi panggil lah, ini penuh sekali ini Mbak. Tapi sebenarnya sebelum ada laporan sudah mengetahui belum adanya seorang Rizik Syihab yang memberikan ceramah yang mungkin tidak memberikan nuansa yang baik kepada masyarakat, tapi hanya memberikan ujaran kebencian. Sebenarnya sudah ada pernah informasi seperti itu Pak? Jadi gini, jadi kita ini kan kepolisian ini memiliki namanya apa, fungsi preemptif. Fungsi preemptif, fungsi preventif ya. Jadi fungsi intelijen, fungsi bimas dan lain-lain. Tentu saja kita berusaha secara maksimal agar semua yang ada di masyarakat ini bisa kita kondisikan secara kondusif. Tentu saja fungsi-fungsi preemptif kita ini sering melihat berbagai masalah di Indonesia. Ada orang yang ngomong ini, kemudian mungkin di Jogja pernah ada laporan yang orang yang tapi bukan tentang Habib Rizik, tetapi ujaran kebencian. Di tempat lain ada ujaran kebencian, ada LP, ada laporannya, kemudian damai, kemudian minta maaf, kan begitu. Di tempat lain seperti itu. Yang jadi permasalahan akhir-akhir ini bahwa ini masyarakat ini kayaknya sudah jenuh lah ya. Seringkali beliau menyampaikan ujaran-ujaran yang membuat sekelompok masyarakat, perorangan maupun kelompok ini tidak enak. Akhirnya laporan banyak sekali, dan itu kita inventarisir, kita lakukan penyidikan Mbak. Jadi tidak ada namanya kita polisi dulu dibiarkan, enggak.
Makanya saya tadi saya sampaikan tuh bahwa beliau pernah kena masalah sampuracun dan lain-lain. Ini kan saya sampaikan, ini kan beberapa bulan yang lalu, bukan sebulan ini, mungkin 3 bulan, 4 bulan lagi. Tentu saja ini proses. Jadi proses kepolisian ini tidak serta-merta. Jadi kita kumpulin saksi dan lain-lain itu, Mbak. Mas Ini Zohir, bukan kasus yang baru ini kan campur-racun. Mas Zohir, Anda melihatnya kenapa sekarang sehingga kemudian bisa begitu langsung banyak kasus yang menjeratnya? Ya, masyarakat kan selama ini kan kalau saya lihat itu kasusnya sejak tahun 2006 catatan kami sampai sekarang ya. Kami sedang menunggu ketegasan pemerintah, kehadiran aparat kepolisian untuk mengambil tindakan tegas terhadap FPI. Nah, sekarang ada momentum di mana Rizik Syihab menyampaikan pidato-pidato yang ceramah yang melukai perasaan dari umat, dari masyarakat, dari warga. Nah, warga sekarang kemudian melaporkan kepada aparat penegak hukum dengan harapan ada tindak lanjut, ada follow up, ada penegakan hukum. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari masalah tadi sejak tahun 2006 itu, menurut catatan kami sampai tahun 2016 yang lalu itu ada penyerangan, ada pengerusakan terhadap Ahmadiyah dan lain-lain itu kan. Kami terus sengaja sebenarnya kecewa kenapa tidak ada tindakan tegas. Nah, sekarang masyarakat berpartisipasi, masyarakat melaporkan kegelisahannya seperti tadi penelpon Pak Silaban dan Ibu tadi, Ibu Ane tadi melaporkan, memberikan dukungan kepada pihak kepolisian gitu. Jadi kita ingin menunjukkan bahwa Rizik Syihab yang seolah-olah ingin menjadi hero itu, menjadi pahlawan itu, pada dirinya ada masalah yang cukup serius. Ada dugaan pelanggaran-pelanggaran, baik itu terkait dengan ujaran kebencian, baik itu dengan provokasi ataupun penodaan dan lain-lain. Nah, oleh karena itu partisipasi masyarakat, dukungan masyarakat ini perlu direspon oleh pihak kepolisian untuk dilihat sejauh mana pelanggaran hukum terjadi di sana. Kita terima telepon satu lagi dari Pak Toto di Jakarta. Silakan Pak Toto dengan komentar Anda. Pak Toto, silakan. Halo. Iya, silakan Pak. Halo. Ya, Pak Toto. Selamat malam. Ya, selamat malam. Silakan Pak. Saya Toto ya, dari Jakarta. Mengenai Rizik Syihab, itu sudah banyak menyalahi hukum, bahkan masyarakat sudah banyak komplain dari berbagai kalangan. Bahkan satu iman, satu agama sendiri congkrah atau berantem sama dia, saling memaki-maki. Jadi siapa yang salah, polisi harus segera menindak. Jadi ditelusuri, kemudian siapa yang bikin ribut, yang bikin salah, yang bikin melanggar undang-undang, yang mengacaukan masyarakat, yang memecah belah masyarakat, segera ditindak. Jangan terlambat, jangan takut sama ormas. Nanti gimana ormas berkuasa, pemerintah kalah gitu. Nanti mau jadi apa pemerintahan ini? Terima kasih Pak Toto, kami sudah tangkap maksud Anda. Baik, kami akan break dulu pemirsa, kami harap Anda tetap bersama kami.